Nah, sebelum kita memasuki materi konsep objek oriented ya, jadi kita akan mempelajari kelas dan objek, kita review dulu mengenai Java dasar. Nah, barangkali sudah pernah melakukan pengkodingan dengan bahasa Java, kita review saja, melihat kembali ya sebetulnya seperti apa bahasa pemrograman Java itu. Nah, jadi outline-nya hari ini kita kembali mengenal bahasa Java. Yang penting itu adalah struktur bahasa Java ya. Jadi setiap bahasa pemrograman akan memiliki strukturnya tersendiri. Nah, kalau kita sudah tahu struktur masing-masing bahasa pemrograman, sebetulnya dengan mudahnya ya, kalau kita sudah pernah belajar misalnya bahasa Java, lalu saya pengen belajar bahasa yang lain, misalnya C# ya atau C++. Kita lihat strukturnya seperti apa, sebetulnya tidak akan berbeda jauh. Lalu kita lihat sintak-sintaknya, sebetulnya tidak akan berbeda jauh karena sama juga turunan C ya. Itu akan dengan mudahnya kita berpindah-pindah ya ke Java dengan PHP itu sama-sama bahasa C loh ya. Induknya tuh moyangnya tuh ya harusnya perpindahannya akan sama, mirip-mirip aja. Nah, untuk mempelajari bahasa pemrograman, saya mendapat tips dari dosen saya bahwa mulailah dengan Hello World. Kalau kita sudah bisa mengcoding Hello World, nah itu dengan confident-nya ya kita bisa melanjutkan dengan berbagai hal lainnya sampai ke hal yang paling kompleks. Selalu awali dengan Hello World gitu. Nah, nanti yang penting itu sebetulnya di Java ini bukan kita lagi kuliah bahasa Java, bukan lagi mempelajari bahasa Java. Kita mereview bahasa Java supaya kita bisa menggunakan bahasa Java ini di konsep object oriented ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Java itu memang fully object oriented ya. Betul-betul dibuat, didesain supaya digunakan untuk object oriented. Nah, ini cerita-cerita ya bahasa Java itu. Jadi karena dia object oriented, maka dia disebutnya tuh berbasis kelas. Kalau kita pernah mengcoding bahasa Java, ingat ya, selalu diawali dengan public class, lalu nama kelasnya ya. Nggak bisa kalau nggak ada nama kelasnya. Harus selalu ada kelasnya terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan berbasis kelas. Ada bahasa pemrograman yang nggak pakai kelas-kelas, nggak masalah, langsung mengcoding. Itu di beberapa bahasa pemrograman bisa seperti itu. Jadi tidak berbasis kelas namanya ya. Lalu dia berorientasi objek. Jadi nanti kelas itu digunakan untuk mendapatkan objek-objek. Nah, Java itu disebutnya dirancang khusus untuk memiliki dependensi implementasi sesedikit mungkin. Ini maksudnya adalah write once, run anywhere. Nah, ini yang menarik ya. Makanya kenapa sih kita perlu banget belajar Java? Karena di Java itu ya, maksudnya dependensi implementasi itu gini. Saya sekarang pakai laptop ya dengan pakai MacBook sehingga sistem operasinya adalah Mac OS ya. Mungkin kalian mengcoding pakai Windows gitu ya, sehingga sistem operasi yang digunakannya Windows gitu ya. Nah itu kita ini berbeda sebetulnya. Tapi Java nggak masalah, codingan saya ya, yang nanti saya coding pakai bahasa Java, saya compile, lalu saya kasih kalian, itu jalan di tempat kalian, nggak masalah. Nah, ada beberapa bahasa yang tidak bisa seperti itu. Dia sangat tergantung dari platform istilahnya ya. Platform itu adalah hardware dan sistem operasi yang digunakan. Itu berbeda gitu ya. Begitu berbeda dia nggak bisa jalan. Ada bahasa pemrograman yang seperti itu. Kalau Java, nah itu istilahnya dependent ya, sangat tergantung dari sistem operasi dan hardware-nya. Kalau Java enggak, sengaja didesain ya, dibuat, dilahirkan justru untuk dependensi yang sesedikit mungkin. Jadi saya ngoding di mana aja, ngoding sekali bisa jalan di mana aja. Nah, namanya write once, run anywhere. Nah, mungkin karena kalian ini kali ya memang belajarnya itu langsung Java ya, tidak ada perbandingan dengan bahasa lain yang tidak write once anywhere ini. Nah, kalau kami karena orang jadul ya, bahasa-bahasa pemrograman zaman dulu itu nggak bisa ya saya ngoding di Windows.
ya, di coding gitu ya di laptop saya, di-compile, dijalankan dengan sistem operasi Windows. Begitu dipindah ke laptop temen, beda versi nih Windows-nya, atau ke laptop temen lagi yang lain beda, dia nggak pakai Windows gitu ya, pakai sistem operasi yang lain, nggak jalan codingan saya. Harus di-coding ulang, diketik ulang. Nah, itu persoalannya ya. Jadi kalau write once anywhere itu maksudnya kode yang berjalan di satu platform tidak perlu dikompilasi ulang untuk dijalankan di platform lain. Nah, platform itu tadi ya, hardware beserta sistem operasinya. Persoalannya sekarang kita banyak sekali platform. Apalagi sudah banyak muncul ke gadget ya, HP ya. Di situ juga platformnya berbeda, sistem operasi yang digunakannya berbeda-beda ya, dan versinya berbeda terus. Nah, itulah yang kenapa Java ini menjadi populer karena dia dependensi atau kebergantungan pada platformnya didesain sesedikit mungkin, serendah mungkin. Sehingga orang suka. Kita ngoding sekali, codingan saya bisa digunakan di platform lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya Java itu ketika dikompilasi itu berubah dari source code menjadi yang namanya bytecode. Nah, bytecode ini dapat berjalan di semua mesin virtual Java atau yang disebut dengan JVM, apapun arsitektur komputernya. Nanti kita lihat gambarnya ya supaya lebih terbayang. Tapi ini kita lihat ada beberapa istilah nih. Ada yang namanya bytecode. Lalu ada yang namanya GVM. Nah, kita harus ngerti juga ya, meskipun nggak ngerti-ngerti amat nggak apa-apa, tapi pernah mendengar gitu. Kalau kita ngoding Java, oh ada yang namanya bytecode dan GVM. Apa itu? Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Nah, kita lihat dulu ya, ini Bapak yang membuat Java, namanya Pak James Gosling. Dia sebetulnya pertama rilis itu 95, sudah lama ya. 95, kok 25 tahun yang lalu ya. 95 itu berarti hampir 26 tahun ya. Jadi bahasa Java itu mungkin seumur kalian barangkali ya. Lebih tua sedikit ya. Nah, jadi sudah lama ya dia dibuat dan sampai sekarang rilis terus ya. Nah, ini memperlihatkan bagaimana dia populer karena sampai tahun 2020 pun dia merilis versi terbarunya ya. 4 bulan lalu dia masih merilis yang baru. Kalau software itu bisa dilihat tuh rilisnya. Kalau tidak populer, makin tidak ada yang menggunakan, biasanya sih ya rilisnya barangkali tidak update ya, tidak up to date gitu. Nah, ini cerita aja ya bahwa ini yang membuatnya 25 tahun yang lalu. Kemudian tadi nih yang saya sebut ya disiplin nih, typing disiplin. Jadi memang bahasa Java itu harus ada tipe ya. Kalau kita punya variabel harus dideklarasikan tipenya, nggak boleh enggak. Kalau di bahasa pemrograman yang lain itu boleh-boleh aja tipenya itu tidak perlu disebutkan ya. Nah, kita lihat ya, kalau bahasa Java udah pernah kan melihat extensionnya tuh .java ya. Nanti ada yang namanya .class, ada lagi yang namanya .jar. Nah, 3 hal ini kita harus mulai familiar atau mungkin sudah familiar di perkuliahan sebelum-sebelumnya. Jadi ada .java, .class, dan .jar. Sedangkan kalau mau belajar Java langsung silahkan dilihat situsnya ya. Java itu di bawah Oracle. Oracle itu nama perusahaan yang membeli dan yang mengembangkan Java ini. Nah, kita harus tahu historisnya dulu nih, biar mengenal lebih baik. Tapi di ujian ya nggak akan ditanyakan ya, siapakah pembuat Java ya. Harusnya mah kita tahu lah ya, seperti kita mengetahui siapa yang membuat Facebook, siapa yang punya Google. Nah, itu sebagai informatikawan nggak boleh kuper karena orang aja tahu gitu ya, masa kita nggak tahu. Nah, bahasa Java ini ya, influence artinya dia ini ya apa by oleh ya, influence by, jadi dipengaruhi oleh gitu. Kalau influenced ya ini saling mempengaruhi lah. Kita bisa lihat ya bahwa kok banyak banget bahasa pemrograman itu pusing. Ya, saya juga nggak tahu semua ini.
banyak banget ya. Ada bahasa ada, saya pernah belajar bahasa ada, lucu ya namanya ada bahasa ada gitu. Memang ada ini. Kemudian C Sharp, nah ya saya cuma tahu ini aja, ada C Sharp, PHP, Kotlin lagi populer ya? Belum pernah saya ya. C Sharp, Python, Python tahulah. Nah, Pascal ya, ini bahasa-bahasa yang saling berkaitan ya, saling berpengaruh. Maksudnya gini sih kalau mau menunjukkan ini artinya kita belajar satu bahasa, pindah ke bahasa lain sebetulnya mudah ya. Jadi kalau di kampus belajarnya PHP Java, pas kerja, aduh disuruh pakai bahasa sih harusnya sih nggak masalah ya, karena sebetulnya secara konsep mirip-mirip aja, tapi bahasanya sedikit secara sintaks, secara tulisan gitu ya berbeda sedikit. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah ini maksudnya saya mau cerita, dunia pemrograman itu rame ya, dan kita pilih udahlah kita mah Java aja dulu gitu ya, belajar satu aja. Kalau mau expert ya satu bahasa aja dipilih gitu ya. Jangan sama sekali nggak ada. Saya kadang-kadang waduh prihatin ya kalau saya nggak bisa ngoding. Waduh gitu ya. Sayang nih informatikawan tapi nggak ada passion ngoding. Semua nggak bisa. Oke oke kita cari yang paling gampang ya. Kita belajar lagi dari awal tapi gampang ya, minimal tahu lah pernah nyobain. Jangan ngeblank sama sekali ya, karena orang lain pengen banget bisa pemrograman, kita orang IF kok malah nggak mau gitu ya. Mungkin karena kuliahnya ngerasa susah, oke ya, namanya juga lagi belajar susah payah. Tapi kalau udah selesai, cobalah dipilih ya satu aja yang memang kita jadikan bekal untuk mencari kerja ya, mencari penghidupan yang lebih baik. Ini tuh bekal. Bisa ngoding itu benar-benar bekal masa depan, insya Allah ya, karena banyak sekali yang membutuhkan programmer. Nah, kembali ke sini ya, ini udah tahu ya, ini namanya DUK ya, DUK ini slogan, nah apa ya namanya ya, logo, maskot, maskot. Nah, maskot ya, saya nggak ngerti ini makhluk apa, tapi memang lucu sih, hidungnya merah gitu ya. Saya senang kalau saya searching si DUK, Duke ya, di mana-mana ya, banyak banget dan gambarnya macam-macam. Nah, ini maskotnya. Nah, ini kembali ya ke situs ini yang indeks saya selalu mengintip bahasa-bahasa populer ya, top 10-nya apa aja, supaya kita nggak ketinggalan ya, nggak ketinggalan update. Nah, kemudian ini ini kecil sekali ya tulisannya ini, rilis sejarah Java, rilisnya kita lihat saja yang tadi aja ya, bahwa mulainya 95 dan di 2020 masih terus dikembangkan. Jadi hidup terus ya, artinya memang populer. Dan kalau kita menguasai bahasa Java dengan baik, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya yakin ini pasti masih populer juga ya. Meskipun memang orang banyak bilang Python, bahwa itu silakan ya, itu bahasa yang sangat populer juga. Saya perkenalkan berbagai platform Java. Jadi Java ini ada yang disebut micro edition. Ini buat semua yang mikro ya. Ada untuk HP ya, ada juga yang untuk kartu. Sekarang mah banyak ya kartu cerdas, atau ya dari dulu sih smart card itu, tetapi sekarang makin banyak ya. Nah itu yang di smart card itu ada codingannya di situ. Nah codingnya itu sebetulnya micro editionnya Java gitu ya. Bisa dikodingkan di situ smart card ya. Ya mungkin ini kita nggak ke situ ya karena memang menarik sekali sebetulnya kalau saya tuh suka berhayal. Coba ya mahasiswa itu punya kartu tanda mahasiswa KTM, tapi nggak KTM gitu aja, dia bisa nyimpen data. Jadi di situ tuh tersimpan update itu data mahasiswanya ya. Jadi tidak hanya data si mahasiswa, tapi mungkin gitu ya ada data lainnya yang kita bisa taruh di situ sehingga kalau membutuhkan informasi ya lihat aja di smart card-nya, entah nilainya, entah alamatnya, entah nomor HP-nya, ya nggak tahu ya, pokoknya itulah perannya kartu cerdas itu gitu ya. Nah, kita nggak ke situ, tapi ini boleh ya dijadikan riset karena memang rame itu maksudnya banyak yang tertarik pada hal ini. Nah, kita akan belajar Java-nya Standard Edition. Di sini kalau Standard Edition itu ya ini kita menggunakan komputer ya, laptop,
Dan memang bahasanya Java-nya itu disebutnya standard edition itu memang fundamentalnya, dasar-dasarnya ya, standarnya dulu. Sebetulnya kalau mau advance kita bisa ke enterprise edition ya, di situ untuk sistem yang lebih besar ya. Kita juga belajar web Java juga ada. Ya, jadi Java itu sebetulnya kenapa populer? Karena dia bisa di berbagai platform. Saya nggak pernah dengar sih PHP untuk card itu kayaknya nggak ada ya. Kayaknya, nah kita belum eksplor karena ya nggak pernah dengar. Nah ini Java itu banyak di berbagai platform sehingga memang banyak orang yang menggunakan. Sekali lagi kita akan belajarnya standard edition dulu ya, tapi tidak menutup eksplorasi kalau ingin berpindah ke yang lain, ke mikro ataupun ke enterprise. Ya, sangat bisa dipelajari. Nah, ini si Duk juga ya, lihat Duknya berpita. Nggak tahu dia itu cewek apa cowok gitu ya, kok dikasih pita. Nah, ini Java platform. Jadi kita biasakan istilah platform ya. Apa sih platform itu? Ya, bolehlah dibayangkan secara hardware-nya ya, bendanya apa, dan sistem operasinya. Karena kalau hardware tanpa sistem operasi kan nggak jalan ya, nggak jadi apa-apa. Nah, ada istilahnya ya, Java itu portable, portabilitasnya tinggi. Maksudnya apa? Nih, berarti bahwa program komputer yang ditulis dalam bahasa Java harus berjalan serupa pada platform perangkat kelas sistem operasi apapun. Nah, janjinya seperti itu. Tidak semua bahasa pemrograman itu portable. Ya, Java memang dirancang supaya portable. Jadi, program komputernya bisa berjalan pada berbagai platform dengan sistem operasi apapun. Itu janjinya ya. Kemudian ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada istilahnya bytecode. Kita nanti lihat aja langsung gambarnya ya, bytecode itu apa. Bytecode itu mirip kode mesin, tetapi instruksi tersebut dimaksudkan untuk ditafsirkan oleh mesin virtual atau VM yang ditulis khusus untuk perangkat keras host. Pengguna akhir biasanya menggunakan Java Runtime Environment yang diinstal pada mesin mereka sendiri untuk aplikasi Java yang berdiri sendiri atau di browser web untuk applet Java. Oke, kita lihat dulu ke gambarnya ya supaya kalian lebih terbayang. Nah, gini. Kalau kita ngoding itu kan ngetik ya, ngetik gitu. Itu namanya apa? Source code. Oke ya, source code. Apa yang kita ketik, apa yang kita coding namanya source code. Nah, kalau di Java seperti ini kan, public class. Nah, ada kelasnya ya, karena class base kan, Java itu berbasis kelas. Public class example. Nah, ini kode Java, Java code atau source code. Oke. Ketika dia dikompil ya, kalian mungkin sudah belajar belum ya bahwa source code ini kan cuma ketikan. Kok bisa jalan ya, bisa dijalankan, lalu dia bisa menghitung, bisa segala macam. Karena dia dilakukan kompilasi terlebih dahulu. Compile ya. Semua bahasa pemrograman dilengkapi dengan compiler. Semua ya, kalau nggak ada compiler ya nggak bisa ya. Nah ini, oke, jadi dikompil ya. Setelah dikompil dia di-generate menjadi yang namanya bytecode. Jadi dari source code berubah menjadi bytecode. Bytecode akan dieksekusi. Dieksekusi itu dijalankan, run gitu ya, di run F9 atau F6 ya. Nah, dijalankan. Nah, ketika jalan sebetulnya program itu kan kalau kita ngetik program, ketika dijalankan, dia tuh jalan di atas sistem operasi. Disebutnya di running gitu ya, di atas sistem operasi. Kalau kita belajar sistem operasi, mungkin di mana belajar sistem operasi ya, di infrastruktur pendukung aplikasi ya. Kita tahu bahwa hardware ya, laptop, kita install sistem operasi, lalu kita install berbagai aplikasi,
aplikasi itu berjalan di atas sistem operasi. Kita nyebutnya seperti itu. Nah, program Java juga sama ya. Ketika dia di coding, diketik, ketika di-compile, dia bersiap file yang namanya bytecode file dengan ekstensinya .class, dan dia nanti ketika dijalankan, dia jalan di atas yang namanya Java Virtual Machine. Nah, inilah yang membuat program Java bisa berjalan ya di atas sistem operasi apapun. Jadi kita bisa bayangkan gini, hardware. Di atas hardware ada sistem operasi. Aplikasi itu di-install dan bisa berjalan di atas sistem operasi ya. Kalau program Java, ada satu lagi lapisan namanya Java Virtual Machine. Di situ jadi hardware dulu ya, di atasnya sistem operasi, di atasnya Java Virtual Machine. Barulah program Java bisa berjalan ketika dieksekusi. Namanya si Java Virtual Machine itu membentuk Java Environment, JRE ya, Java Runtime Environment. Nah, itulah yang membuat Java itu bisa berjalan di platform apapun. Karena di atasnya tuh dilapisi yang namanya virtual machine. Bisa kebayang nggak? Ya, jadi itulah enaknya ngoding Java ya, karena ada JVM-nya. JVM inilah yang seperti melindungi ya, mengcover gitu ya, mau hardware-nya apa, mau mau sistem operasinya apa, di atasnya tuh ada JVM. Nah, JVM itulah yang membuat codingan bahasa Java di coding dimanapun juga, si bytecode-nya itu akan berjalan di JVM ya, di atas JVM. Nah, mudah-mudahan terbayang ya, karena meskipun kita kuliahnya ngoding, tapi saya pengen gitu konsep sebetulnya apa sih yang terjadi dengan codingan program kita kalau kita neken F9, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, apa itu Java bytecode? Nah, Java bytecode ini adalah Java hasil kompilasi dari program source code tadi. Source code dikompil jadilah bytecode. Ekstensinya .class. Nah, kalau nanti kita cobain ya, kalau ngoding Java, kita cobain ini Java program itu, kalau source code tuh kayak gini. Jadi kita lihat nih, Java kelas hello ya, lalu public static void main, string, args, lalu hello. Nah, seperti itu ya. Kemudian dikompil. Nah, ini ceritanya kita punya 3 platform berbeda. Satu pakai Sun Solaris. Ini Sun Solaris itu Unix ya. Lalu kamu pakai Windows gitu ya. Saya pakai Linux. Beda-beda nih. Ada yang kalau yang senang explore, kita boleh tuh install berbagai sistem operasi ya. Java ketika dikompilasi ini mau di platform apapun hasilnya sama menjadi Java yang namanya bytecode. Seperti apa sih isinya? Jadi kayak gini nih, ada kotak-kotak gini ya. Kalau dosen saya suka nyebut hantu ya, jurik-jurik gitu. Ini string-string karakter-karakter yang aneh, tidak dikenal gitu ya. Kita nggak ngerti ini ngomong apa sih. Kalau source code ini kan kita ngerti ya, oh ini kelas hello, oh ini outprint line nulis hello nih, gitu. Kita ngerti kan kalau source code. Kalau udah bytecode nggak ada yang ngerti. Ya, karena memang karakternya seperti ini. Nah, bytecode ini nanti dieksekusi. Ini gambarnya ya. Jadi kode program lalu dikompilasi. Kompilasi itu ada perintahnya namanya javak ya. Lalu dia jadi hello world.class, tadinya .java menjadi .class. Nah, ini bytecode. Lalu nanti dijalankan ya di berbagai platform. Ya, dia jalan gitu. Di berbagai sistem operasi. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini, Java kode dikompilasi ya menjadi .class. .class inilah yang nanti dijalankan di berbagai platform dan ada virtual machine yang
melapisi ya yang di atas masing-masing platform itu. Inilah yang membuat Java bytecode ini bisa berjalan di berbagai platform. Jadi kita nggak usah ngetik kode program khusus Windows, kode program khusus Mac, kode program khusus Linux. Nggak perlu kalau kita pakai Java. Kalau bahasa pemrograman yang lain belum tentu. Mungkin dia harus spesifik. Kalau untuk codingan di Mac akan berbeda dengan di Windows. Kalau yang mobile ya, saya lihat begitu ya codingan di iOS berbeda kalau kita mau dengan Android gitu ya, itu berbeda. Nanti kita makin hari kalian makin merasakan gitu ya perbedaan gitu. Tidak semua bahasa bisa multi platform seperti ini. Nah, ini istilahnya portable, portability-nya tinggi ya. Itulah Java. Nah, anak-anak itu tentang Java ya. Jadi kita Java itu kenapa didesain sederhana ya, berorientasi objek dan familiar. Nah, kalau ada yang merasa Java itu sulit, oh berarti kamu harus belajar C++, ya lebih sulit lagi gitu ya, dia rumit sekali. Dia kuat dan aman ya Java itu, dan netral, arsitektur netral itu tadi ya. Jadi kalau mau pakai Windows, MacBook, sama semua netral ya. Jadi tidak rasis ya, tidak membedakan. Saya pemakai MacBook, kode Java-nya seperti ini. Kamu mau Windows, kode Java-nya beda lagi. Nggak harus ya, karena Java itu portable. Lalu dijalankan dengan kinerja tinggi, maksudnya itu ya, ya dia bisa untuk sistem yang kompleks ya, jadi dia memiliki kinerja tinggi. Nah ini diintegrasi, diulir, dan dinamis ini maksudnya Java itu fleksibel ya, jadi kita bisa gunakan tadi yang mau berbagai platform, mau mikro, mau standar, mau enterprise, mau di HP, mau di sistem yang besar ya, enterprise atau yang standard edition, itu lengkap di Java itu bisa. Oke ya, jadi saya kira dongeng tentang bahasa Java ini kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan ya nanti minggu depan masuk ke mencoba di struktur bahasa Java. Jadi kalau hari ini dongeng dulu karena baru pertemuan pertama supaya kalian lebih mengenal ya bahasa Java, lebih apa ya, lebih confident ya, kemudian lebih ya tadi kalau merasa aduh Bu nggak ngerti, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Kalau merasa Java itu sulit silahkan lihat bahasa C++ ya, itu lebih kompleks lagi gitu ya, supaya kita bersemangat ya mengcodingnya. Baik, kalau dari saya cukup dulu karena sebetulnya kita sampai jam 18 ya. Saya pengen kita diskusi dulu karena kita Zoom-nya panjang juga, kasihan kaliannya juga lelah mungkin ya. Jadi kita masuki sesi tanya jawab dulu atau ngobrol dulu ya. Nanti kita boleh sama-sama mengcoding untuk mencoba struktur bahasa Java ini. Saya persilakan untuk tanya jawab ya. Silakan.